tahun 86 itu SMPP Negeri 40 Solo itu baru berubah menjadi SMA 6. Jokowi lulus dan Pak Bambang tadi itu lulus tahun 80. Tapi capnya SMPP 40 dalam kurung SMA 6. Oke. Dua nama SMPP dalam kurung SMA 6 Romawi itu dalam satu cap. Dan itu tahunnya 1980. Bukan di tahun yang lain. Kebetulan ini di depan saya ada. Mohon maaf saya mungkin kalau dianggap melancangi saya mohon maaf sebelumnya. Ini saya tidak nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, yang mau dipercaya siapa? Kami adalah teman-teman dari Bapak Joko Widodo saat sekolah di SMA 6. Kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu adalah palsu. Penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Jokowi itu wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Orang itu harus beretikalah dalam hal cari makan. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Masa nggak selesai, masa nggak habis-habis? Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak. Bahkan disaksikan secara terbuka ya oleh wartawan, oleh semua pihak. Sehingga bisa nilai benar atau tidak. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Lebih dari 5 pekan isu ijazah palsu Jokowi yang terus kemudian menjadi polemik, kita dengarkan. Asli atau palsu, sah atau absah, mengapa isu ijazah begitu menggugah? Mengapa pernyataan Universitas Gadjah Mada dan kepolisian bahwa ijazah Jokowi asli tidak menjadi akhir dari semua polemik ini? Kini muncul desakan gelar perkara terbuka. Bisakah itu terlaksana? Proses hukum nanti akan berakhir seperti apa? Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung memanggil narasumber saya. Akan saya panggilkan Sekjen Relawan Jokowi, Bung Muhammad Rahmat. Iya. Apa kabar, Bung? Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Mas Iman. Lalu saya panggilkan kembali Bung terlapor sekaligus pakar telematika, Bung Roy Suryo. Selamat malam, Mas Roy. Malam, Mas. Oke, bawa apa hari ini? Ya jawabannya kenapa UGM nggak dipercaya? UGM-nya asli atau palsu? Maksudnya apa? Nanti coba kita lihat. Nanti ada oke. penjelasannya. Oke. Kemudian Bung Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi. Apa kabar Bang Edi? Ya. Wah, ini kawan lama saya. Silakan Bang Edi. Ya. Lalu saya panggilkan terlapor juga pegiat media sosial, Dr. Tifa Uziatia Suma. Saya ini kenal dengan Dr. Tifa. Apa kabar Dr. Tifa? Iya.
Terima kasih. Terima kasih Mas Aiman. Sini, saya diundang lagi. Terima kasih juga kembali. Saya akan panggilkan praktisi hukum Bung Pitra Romadoni. Silakan Bung Pitra. Ya, terima kasih Bang Aiman. Dan selanjutnya Bung Ahmad Hosinuddin, pengacara Roy Suryo CS. Wah, pendukungnya banyak nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti akan ada Mbak Kurniatri Royani, pengacara Dr. Tifa. Oke, baik. Dan juga Pak Bambang Surojo, teman SMA Pak Jokowi. Saya bisa panggilkan mungkin ada di Zoom, Pak Bambang. Selamat malam. Ya, selamat malam, Mas Aiman. Ya. Baik, saya langsung ke Pak Bambang ya. Pak Bambang, Anda datang ke rumah Pak Jokowi, betul ya? Iya, betul. Ya. Anda marah karena Pak Jokowi diperlakukan seperti itu, padahal ijazahnya asli. Tapi saya konfirmasi dulu, Anda teman SMA ini ya? Saya teman SMA, betul. Teman sebangku, oke. Apa yang Anda mau sampaikan di sini? Anda datang ke rumah Pak Jokowi dan Anda bahkan melakukan gugatan intervensi. Iya, betul. Oke, bisa Anda ceritakan? Oke, jadi saya mengkoreksi bahasa bahwa saya marah, itu bahasanya saya tidak marah. Oh, tidak marah. Tidak marah. Cuma saya pada saat itu tanggal 8 Mei 2025 pagi, saya sowan ke Pak Jokowi menyangkut tentang tuduhan Pak Jokowi yang dituduh mempunyai ijazah palsu SMA 6. Oke, nah, SMA di situ ya? saya, Oke. Ya SMA 6, betul, SMA 6. Saya saat itu minta izin kepada Pak Jokowi, Mas Joko, apakah saya diizinkan akan melakukan gugat intervensi. Ya, monggo silahkan untuk kalau mau dilakukan. Nah, jadi bahasa Pak Jokowi saat itu bahwa beliau ya mempunyai kekecewaan yang luar biasa kalau saya tidak mengatakan kemarahannya. Ada kekecewaan luar biasa. Mengapa sudah berturut-turut terjadi seperti ini terus? Sebentar Pak. Ini kan ijazah UGM, bukan ijazah SMA. Yang dipermasalahkan ijazah UGM. Ya SMA ada, tapi maksudnya yang kemudian jadi pembicaraan berminggu-minggu ini kan ijazah kuliah. Iya betul. Nah, di situ yang disampaikan ke kami juga. Karena pada saat itu juga kebetulan saya juga bersama dengan salah satu teman kuliahnya Pak Jokowi yang namanya Ibu Naning. Nah, makanya di situ ada perbincangan seperti itu. Dan saya menyampaikan Pak Jokowi karena ini menyangkut dengan nama sekolah, yaitu sekolah kita bersama, yang kita sama-sama angkatan tahun 1980, apakah saya diizinkan akan melakukan gugat intervensi? Oh monggo silakan kalau akan dilakukan. Demikian Mas Aiman. Jadi gugat intervensi itu pengertiannya apa Pak? Gugat intervensi adalah kami bergabung dengan salah satu tergugat. Jadi di sini kan ada tergugat 1, ada tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4. Dan saya masuk di tergugat 3 karena di sini institusi SMA Negeri 6 Surakarta. Yang gugatannya itu soal ijazah kuliah ya, ijazah UGM ya? Tentang ijazah bukan SMA, tentang ijazah yang ini ijazah. Karena memang ada ijazah SMA yang dipermasalahkan. T3, ada yang ijazah kuliah. Kalau ijazah SMA Anda menyatakan itu asli. Iya, betul. Ada ya. Kalau ijazah kuliah Anda juga meyakini karena Anda bukan teman kuliahnya, betul ya? Ya, saya meyakini itu, meyakini. Oh, dari mana Anda bisa meyakini? Pak Jokowi bilang apa waktu itu? Pak Jokowi tidak bilang apa-apa, tapi Pak Jokowi mengatakan saat itu kepada Ibu Naning, ijazahku kan podo karo ijazahmu. Ijazahnya kan sama dengan ijazah yang kamu miliki, bahkan dengan teman-teman yang lain, seperti yang disampaikan. Yang saya mendengar disampaikan Pak Jokowi kepada temannya yang namanya Ibu Naning tersebut. Oke, kekecewaan Pak Jokowi tadi Anda sampaikan. Dari mana Anda bisa melihat itu? Dari pernyataannya kah, ekspresinya kah, Anda bisa ceritakan? Dari pernyataan Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa saya dalam mendaftarkan diri di KPU itu kan semua pasti sudah terverifikasi. Mengapa dipermasalahkan? Secara singkat itu yang saya bisa sampaikan, Mas Aiman. Anda sempat menyatakan nggak ke Pak Jokowi misalnya, Pak, kenapa Bapak tidak menunjukkan ijazah Bapak di depan publik gitu untuk kemudian mengakhiri semua polemik ini? Misalnya itu kan yang kemudian selalu disuarakan oleh pihak yang meragukan ijazah Pak Jokowi.
Nah, beliau ada menyampaikan seperti itu. Ada menyampaikan, saya tidak bertanya, tetapi beliau ada menyampaikan akan saya buka secara terang benderang apabila pengadilan meminta untuk membuka ijazah tersebut yang saya miliki. Baik, oke. Terima kasih Pak Bambang. Nanti kita akan hubungi Pak Bambang lagi. Oke, siap. Saya tanya dulu ke Mas Roy nih. Mas Roy, ini ijazah SMA nggak ada sama sekali kaitan ke situ ya? Enggak, karena kalau saya sih nggak melihat tidak mencermati itu, atau tepatnya belum mencermati itu. Banyak kelucuan sebenarnya, tapi izinkanlah dari kali ijazah ini, SMA ini ya? Ya. Oh, Iya, karena kebetulan. Misalnya apa? Anda keberatan nggak untuk menyampaikan salah satunya? Kebetulan almarhumah ibu saya itu kebetulan guru SMPP. SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Almarhumah ibu saya itu dulu guru SMPP. Jadi tahu persis sebenarnya bagaimana SMPP itu berubah menjadi SMA. Hanya kebetulan almarhumah ibu saya itu guru SMPP Negeri 10 Yogyakarta, bukan SMPP Negeri 40 di Surakarta. Tapi dulu yang namanya SMPP itu sering berkomunikasi, sering ada pertemuan. Jadi tahu persis kalau sekolah itu berubah menjadi nama SMA berapa? Kalau SMPP 10 Jogja itu berubah menjadi SMA Negeri 8. Itu sekolahnya Andi Malarangang. Ya. Kalau belum berubah ya capnya belum berubah. Ini ada yang lucu Mas, tapi izinkanlah tidak kesempatan kali ini karena itu nanti ada sesi penelitian selanjutnya. Jadi lucunya 6 tahun sebelum SMA itu berubah nama Mas, capnya tuh sudah ada SMPP 40 dalam kurung SMA 6. Coba Mas Aiman punya akte kelahiran, saya namanya Aiman, nanti namanya Mulyono gitu. Kan nggak mungkin kecuali udah bisa memprediksi ya. Lah iya, namanya baru berubah 6 tahun lagi, tapi sudah ada di capnya yang sekarang. Tahun 86 itu SMPP Negeri 40 Solo itu baru berubah menjadi SMA 6. Jokowi lulus dan Pak Bambang tadi itu lulus tahun 80. Tapi capnya SMPP 40 dalam kurung SMA 6. Oke, Pak Bambang masih ada sama-sama kita nggak Pak Bambang? Iya, siap. Anda mendengarkan Pak Roy Suryo, Mas Roy Suryo? Siap, mendengarkan. Ada yang mau Anda sampaikan di sini? Terus penting Pak Bambang. Begini, jadi bahwa cap yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo tadi betul. Saya tidak menyangka. Ada 2 cap berarti ya? Bukan 2 cap. Satu cap dalam 2 nama SMPP dalam kurung SMA 6 Romawi. Itu dalam 1 cap. Dan itu tahunnya 1980, bukan di tahun yang lain. Kebetulan ini di depan saya ada, mohon maaf saya mungkin kalau dianggap melancangi, saya mohon maaf sebelumnya. Ini saya bisa tunjukkan di sini. Oh, langsung tunjukkan ini. Nah, ini ya, di sini. Oke. Ya. Jadi tulisan SMA 6-nya di mana, SMPP-nya di mana? Boleh tunjukkan, Pak? SMA 6-nya di dalam kurung, di bawahnya SMPP. Oke, itu gimana penjelasannya itu? Pak Bambang, Nyon Sewu, pada saat tahun 80 itu sudah terdengar kabar kalau SMPP Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan itu akan ganti nama jadi SMA 6 itu sudah ramai atau sudah terdengar? Itu kami sebagai siswa, kami tidak masuk di ranah itu. Karena ranah itu adalah ranahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya pada sudah. saat itu namanya Dinas Pedanka. Ya sudah, kalau gitu memang sulit dijawab saat ini Mas Aiman. Biarkan nanti ini akan terjawab. Bisakah seseorang yang kemudian sekarang namanya, misalnya saya nama saya kecil dulu, ini nggak usah pakai orang lain ya. Nama kecil saya dulu namanya Roy Suryo Udoro. Jadi kalau orang nyari di sistem pendidikan itu ada orang yang sok pinter kemudian nyari Roy Suryo ijazah S1-nya apa ya nggak ketemu nama saya Roy Suryo Udoro ya. Tapi saya sekarang namanya Roy Suryo Noto Dibrojo. Setelah mendapat serat kekancingan dari Keraton Puro Pakualaman. Tapi Mas Aiman, sebelum saya mendapat serat kekancingan pada tahun 2000 sekian, ya saya nggak ngerti kalau nama saya berikut. Kan lucu kalau dulu saya ketika SMP nulis Roy Suryo Udoro dalam kurung Noto Dibrojo. Kan nggak mungkin, itu aja. Oke, saya mau tanya Pak, boleh tadi kalau Bapak tidak keberatan menunjukkan lagi ijazah SMA-nya? Oke, agak jelas Pak biar. Oke, tulisan SMPP-nya di mana, SMA 6-nya di mana? Solo ya? Jadi tulisan SMPP itu ada di atas. Dicap itu ya? Di dalam lingkaran dicap, itu ada di dalam lingkaran di atas, SMA 6-nya, 6 Romawi itu di bawahnya. Di bawahnya, oke. Perubahan dari SMPP ke SMA 6 itu tahun berapa Pak?
Kalau perubahan itu kalau saya mengikuti berita yang ada itu tahun 1985. Oke, 85. Artinya 5 tahun setelah Bapak lulus baru berubah SMA 6, begitu ya? Ya, SMA 6 itu angka 6, bukan angka 6 Romawi tapi angka 6. Iya, tapi di tahun 85 tahun sebelumnya sudah bisa memprediksi, ini kan yang tadi sampaikan Mas Roy Suryo ya, sudah bisa memprediksi bahwa akan berubah nanti namanya menjadi SMA 6, padahal belum berubah. Begitu ya Pak ya? Untuk Mas Aiman, di situ saya nggak punya wilayah di situ. Karena saya sebagai objek saat itu, objek dari Dinas Pendidikan. Saya mau tanya ke Pak Bambang aja. Pak Bambang waktu masuk sana tahu nggak itu akan berubah jadi SMA 6 tahun 8, berarti kan lulus tahun 80, berarti masuk sekitar tahun 77 betul Pak ya? Iya. Tahun 77 atau 77, 77 betul. 77, 78, 79 gitu ya. Itu sudah tahu bahwa itu akan jadi SMA 6? Tahu, karena di papan nama sekolah itu disebutkan SMPP dalam kurung SMA 6 di pelangnya itu. Ya. Oh, ini sedikit menjelaskan sebenarnya, Mas Roy ya. Oke, baik. Gimana, Mas Roy ada? Ya nggak apa-apa, biarkan, saya juga tidak punya otoritas untuk jawab. Saya bukan pegawai di Kementerian Pendidikan. Biarkanlah ini menjadi catatan peneliti atau penemu masa depan. Oke, oke baik. Baik, terima kasih Pak Bambang. Nanti kita akan ke Pak Bambang lagi. Siap. Oke, kita berikan semangat. Ya. Saya ingin pertanyaan sedikit aja ke Mas Roy. Mas Roy, jadi Mas Roy dalam video menyampaikan, saya atau kami, saya lupa ya, menghendaki gelar perkara terbuka lapor Polri. Ya, betul. Oke. Jadi, penjelasannya kayak apa? Oke, silakan. Sebelum saya jelaskan teknis Mas Aiman, supaya mudah dimengerti, izinkanlah saya ngambil perangkat sebentar. Oh, saya pikir wayang lagi, kalau wayang terakhir kan? Ini tulisannya keyboard. Iya, terus keyboard. Ya. Dalamnya ijazah banyak nggak? Dalamnya ijazah. Oke. Loh, kok wayangnya sekarang? Wayangnya sekarang. Oke. Ya, biar rame. Mas Aiman. Iya. Sebelum nanti kita jelaskan dengan detail kenapa kami meminta gelar perkara ulang, kami ingin men-challenge dulu istilah identik itu. Jadi identik, karena kan Mabes Polri kemarin kan menunjukkan ijazah Joko Widodo dengan nomor 1120 identik dengan 3 pembanding yang lainnya. Nah, sekarang saya tanya dulu kepada masyarakat. Ini ada 2 wayang. Ada yang tahu ini namanya siapa? Petro, betul. Apakah antara Petro ini identik? Enggak, beda warna kok. Beda warna kan? Iya. Nah, berarti jelas. Yang namanya identik itu ada perbedaan, itu bukan identik. Oke, sekarang ini khusus ini. Pertama kali tampil di televisi itu di iNews. Karena lakon ini nggak ada. Lakon ini hanya ada di Rakyat Bersuara. Oke. Petro Kembar. Ya. Petro Kembar itu tidak menunjukkan negara Indonesia sedang dipimpin Raja Kembar. Bukan. Inilah identik. Jadi kalau ini namanya identik. Benar-benar identik. Identik itu cetakannya sama. Plek. Kalau ini ditempelkan begini, ini akan sama persis. Itu yang namanya identik. Warnanya, bentuknya. Warnanya sama, bentuknya sama. Mungkin hanya ya sepersekian. Tapi ini kalau ini 100% identik. Nanti saya akan menjelaskan dengan papan besar di belakang ya, tapi mungkin nggak sesi ini. Bagaimana ijazah 1120 itu tidak identik. Jadi ibaratnya ijazah itu, nah ini anggap aja nih ijazah 1120. Sama-sama Petronya, tapi tidak identik. Yang satu Petro ketika masih jadi raja, yang satu Petro ketika kulitnya sudah hitam sekarang. Ada rambutnya sekarang? Ada rambutnya, kulitnya ada hitam-hitam sekarang kulitnya. Bagian mana ada kulitnya, ada hitam-hitam saya nggak tahu ya. Kemudian ada juga, nah ini Petro cilik. Fufu Fafa. Nah, ini ada identiknya juga nanti Mas Aiman. Sama-sama ijazahnya nggak jelas ini.
Nanti tapi. Nah, ada juga ini. Ini ada yang identik juga. Dia gelarnya semester 6 menikah Mulyono. Nah, SEMM. Nah ini. Nah jadi nanti Mas Aiman itu akan saya terangkan bagaimana kita menjelaskan ijazah yang identik dan ada satu yang namanya novelty. Novelty itu kebaruan Mas Aiman. Kalau Mabes Polri Puslapor saja tidak berani menunjukkan ijazah yang diperbandingkan nomor berapa, insya Allah di rakyat bersuara kita tunjukkan nanti ijazah yang diperbandingkan yang identik itu nomor berapa. Bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap. Nanti Mas Aiman. Oke, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.